Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudri Handayani. Di sini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-1. Langsung saja ke pertanyaannya. Di sini ada 2 poin, poin A dan poin B. Langsung saja ke poin A, yaitu pertanyaan mengenai fun learning. Yang pertama, apa pengertian fun learning? Fun learning merupakan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena agar tumbuh minat belajar pada anak. Yang ketiga, apa tujuan fun learning? Tujuan dari fun learning adalah untuk menumbuhkan minat belajar pada anak secara intrinsik. Kemudian yang keempat, apa hukum fun learning di bimbel? Hukum fun learning di bimbel adalah wajib. Yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning di sini adalah anak, karena ketika anak merasa nyaman, merasa senang, maka akan tumbuh minat belajar pada anak itu sendiri. Kemudian yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus menciptakan fun learning adalah motivator, karena motivator sebagai orang dewasa wajib menerapkan fun learning untuk menumbuhkan minat belajar pada anak. Yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning, yaitu dengan menerapkan small step system dan dengan individual system. Yang kedelapan, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak, yaitu dengan melihat sikap dan ekspresi anak, apakah anak senang atau tidak, semangat atau tidak dalam proses pembimbaan. Kemudian motivator menikmati dalam proses membimbangkan anak itu sendiri. Yang ke-9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Dampak yang terjadi apabila proses belajar menyenangkan adalah akan tumbuh minat belajar pada anak secara intrinsik. Yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Dampak yang terjadi ketika proses belajar tidak menyenangkan adalah tidak tumbuh minat belajar pada anak. Selanjutnya, poin B, yaitu pertanyaan mengenai metode small step system. Yang pertama, apa pengertian small step system? Adalah suatu proses belajar yang dilaksanakan secara bertahap, yaitu sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap, yaitu agar tercipta proses belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, apa tujuan small step system? Adalah agar tercipta fun learning atau proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system, yaitu dengan menerapkan individual system. Yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Adalah dampaknya akan proses belajar ini akan menyenangkan atau fun learning. Yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Adalah proses belajar tidak menyenangkan atau tidak tercapai fun learning. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.